dan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Tes. Dicoba. Tes. Hai, kenalin, nama gue Nur. N-U-R. Umur gue sekarang 21 tahun dan lagi kuliah di salah satu kampus di kota Lumpia. Gue mau cerita tentang mantan gue yang gue temuin di tahun 2020. Jadi, dulu awal masuk kuliah bertepatan sama corona yang lagi naik-naiknya. Otomatis, gue kuliah dari jarak jauh alias masih di rumah aja. Jadi kuliahnya serba online. Nah, dari serangkaian acara masuk kuliah itu, dibuatlah grup-grup chat acara A, B, dan sebagainya. Di salah satu grup itu gue sempat ikut bercanda-canda. Nggak tahu dah awal mulanya kenapa ada bahas kota tempat tinggal. Terus tiba-tiba ada anak cowok yang balas gue di grup. Ah, kotamu mah kota kecil, kota Buluk nggak ada sinyal. Otomatis gue sebel dong. Tapi sebelnya di sini sebel bercanda, karena itu suasana lagi pada bercanda. Nah, dari situ kita mulai menyadari kalau ada gue yang hidup di sisi bumi ini dan dia yang hidup di sisi bumi ono. Setelah itu, gak tahu kenapa dia catutin gue. Kelihatan lah pokoknya kalau niatnya itu mau PDKT. Dan gue yakin banyak penonton GPC yang tipe orangnya kayak gue. Ilfil kalau dideketin duluan sama orang lain. Jadi awal-awal ya gue cuekin, terus kadang gak dibales. Kadang bales seadanya. Semakin dia sering chat, otomatis gue jadi kebiasa dan nyaman aja chatan. Terus akhirnya kita mutusin buat ketemu. BTW, dia itu anak kota sebelah gitu. Jadi dia nyamperin ke kota gue. Beberapa kali ketemu, ditembaklah gue akhirnya. Duar, kaget. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue juga belum yang sebegitu suka gitu sama dia. Tapi ya udahlah, daripada di jalan itu nanti awkward, gue terima aja. Singkat cerita, kita pacaran kayak orang lain yang LDR tapi deket kotanya. Ketemu gak setiap minggu, tapi chatnya lancar terus. Dari masa PDKT sampai pacaran ini, dia yang gue kenal itu orangnya yang alim, yang ngerti gitulah sama agama. Idaman banget dong jadinya. Terus di satu titik gue dapet hidayah buat hijrah. Apalagi ditambah terdorong juga karena dia sering kasih video-video islami. Jadi gue semakin yakin. Dulu gue emang kalau pas keluar ke depan rumah ya nggak pakai jilbab. Tapi kalau keluar buat pergi pasti tetap pakai. Akhirnya gue sampein lah itu niatan ke dia. Dengan maksud juga buat mutusin. Sedih lah pasti kita. Karena itu baru beberapa bulan doang kenal dan pacarannya. Dan kita masih di masa saling suka. Tapi harus pisah. Ngerti kan pasangan yang harus berpisah karena keadaan itu gimana nyesaknya? Terus kita kayak buat satu pertemuan terakhir sebelum benar-benar pisah. Dia ngajak rumahnya. Dan bodohnya gue mau. Gue bener-bener gak ada pikiran negatif apa-apa karena setahu gue dia alim. Ngerti mana yang baik, mana yang buruk juga. Berangkatlah gue ke rumahnya hari itu. Dengan niat utama gue sebenarnya sekalian mau minta anime. Gini-gini gue wibut coy. Awal-awal biasa dong. Gue kopi anime. Kita ngobrol, makan, kita bahkan sholat zuhur. Nggak jamahan dan beda ruangan sih. Sampai akhirnya kita duduk berdua nggak ngapa-ngapain di ruang tamu. Dan pintu dari awal pastinya dibiarin kebuka, nggak pernah ditutup. Tiba-tiba dia nyender dan meluk dari samping. Gue yang sebenarnya bukan orang yang love language-nya physical touch, jelas nggak nyaman dong. Tapi gue diem aja, karena gue mikir biarin deh, hari terakhir juga. Tapi ternyata dia brengsek banget. Kejadian itu benar-benar gak bisa gue hindari. Tiba-tiba tangannya mengarah ke atas. Tangannya usil, you know lah. Gak perlu gue jelasin apaan. Gue kaget, gue berontak sekuat tenaga. Tapi tenaga cewek jelas kalah sama dia. Kejadian itu terasa begitu lama. Gue takut dia bertindak semakin jauh. Gue merasa ini jadi akhir hidup gue. Saat itu gue sampai gak bisa ngeluarin air mata saking shocknya. Padahal gue tipe-tipe cewek yang gampang nangis. Jujur, saat cerita bagian ini gue masih merinding dan deg-degan. Kalau kalian mikir ini salah gue karena pakai baju yang seksi atau gimana, kalian salah besar. Gue pakai celana, tunik kedodoran selutut, dan jilbab cukup lebar yang menutup dada. Gak ada tuh outfit-outfit yang membentuk badan gue sama sekali. Setelah terus berusaha memberontak dan menjauhkan tangannya, akhirnya gue berhasil. Walau sebenarnya memang dia yang sepertinya udah puas dan ingin berhenti. Dengan polosnya dia langsung ngasih gue minum. Yang berarti dia tahu yang dia lakukan itu salah. Dan buat gue shock.
Gue pegang gelas sampai gemeter. Tapi dia malah senyum-senyum kesenangan. Setelah minum 1-2 teguk, gue langsung memutuskan untuk pulang. Di situ dia dadah-dadah sambil senyum dong. Ih, nih kampret otaknya di mana sih? Ya Allah, rasanya pengen banget nampar dia waktu itu. Tapi gue lemes dan udah gak betah ada di dekat dia. Di jalan gue nangis jadi-jadinya. Padahal perjalanan antar kota, tapi gue naik motor dengan pikiran kosong setelah air mata gue gak mau keluar lagi. Alhamdulillahnya di jalan gak ada apa-apa, karena memang gue naik motor pelan seperti tanpa nyawa. Setelah sampai rumah, gue chat dia. Gue bilang lah kalau dia bejat, melecehkan orang. Gue putuskan dia dan blok semua kontaknya. Tentu dia awalnya membenarkan diri, terus sok-sokan nyesel. Tapi gila kalau gue sampai ngasih kesempatan ke orang kayak gitu. Gak banget. Dari kejadian itu gue sampai mengalami trauma. Gue trauma melihat motor yang mirip dengan motornya, perawakan yang mirip dengan tubuhnya. Setiap ketemu sesuatu yang mengingatkan tentang dia, gue langsung pusing, lemes, gemeteran. Setiap ingat kejadiannya, gue langsung nangis jadi-jadinya. Gue sempat jadi pemurung, dan semua ini gue pendam sendiri. Butuh 2 tahun sampai gue bisa lumayan pulih dari kejadian itu. Buat teman-teman, asli, jangan langsung percaya orang dari tampilan atau kata-katanya. Itu bisa jadi hanya topeng buat menaklukkan hati kalian. Kalau bisa, nggak usahlah pacaran gitu. Karena lebih banyak nggak enaknya daripada enaknya. Kalian bakal sedih karena chat nggak dibales, nangis karena bertengkar, frustrasi karena masalah pacaran kalian. Masalah hidup udah berat, nggak usah ditambahin lagi. Kalau memang ada yang serius, cowok tuh harusnya langsung temui orang tuanya, ajak nikah. Jangan cuma pengen dapetin enaknya doang, sentuh-sentuh anak cewek orang sembarangan. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan lupa subscribe channel Gue Punya Cerita. Bye!